Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami dalam tugas mata kuliah Sistem Manajemen Kualitas dengan dosen pengampu Bapak Satrio Pinusa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari program studi D4 Teknik Informatika, kelas 2D dari kelompok 4, dengan anggota untuk yang pertama, Mirabel Joyce Laura dengan nomor presensi 19, kedua, Muhammad Ali Murofid dengan presensi 23, ketiga, Salwa Labibah Canora dengan absen 26, dan yang terakhir yaitu Wanda Febrina Cahya dengan nomor absen 29. Kali ini kami akan membahas mengenai networking dalam organisasi. Kami akan membahas menjadi beberapa bagian, yaitu untuk yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga yaitu manfaat, keempat hambatan, kelima tips and trick, dan yang terakhir yaitu ada hubungan dengan QMS. Untuk yang pertama yaitu ada definisi. Mungkin kita sudah sering mendengar kata networking ya pastinya. Nah, networking itu bisa diartikan sebuah jaringan. Nah, ketika networking dalam organisasi, yaitu suatu usaha yang digunakan untuk membangun hubungan dan koneksi sehingga dapat meningkatkan kualitas branding dari satu sama lain. Lalu, untuk selanjutnya, mengapa networking itu penting? Nah, mungkin sudah banyak merasa bisa dan cukup dengan hasil dari diri sendiri nih. Namun, dalam melakukan suatu kegiatan, terkadang kita memerlukan campur tangan orang lain demi berjalannya kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peran networking di sini sangat penting dan diperlukan karena dapat mendapatkan banyak channel atau relasi sehingga memberikan kita pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat membuka pintu peluang baru untuk menambah pengalaman, ide, atau kreativitas baru. Tak hanya itu, kita juga dapat membangun self-confidence. Seringkali seseorang merasa kurang nyaman atau kurang percaya diri untuk berhadapan dengan orang lain. Nah, dengan networking, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, dapat dalam networking, tentunya kita sangat berkaitan erat dengan orang lain, sehingga mau tidak mau, kita akan terlatih untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu, untuk selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat dari networking. Hal-hal yang akan kita dapat saat memiliki kualitas networking yang baik antara lain, kita dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, bertukar pikiran tentang masalah yang ada dengan berbagai macam perspektif. Saat bertukar pikiran, otomatis informasi yang kita dapat juga bertambah, peluang yang kita dapat juga bertambah. Saat kita bertemu dengan suasana baru, beradaptasi juga sebuah keharusan. Dengan skill networking, kita dapat meningkatkan skill beradaptasi di lingkungan baru. Kemudian, dalam membangun suatu hubungan, tentunya kita memiliki tujuan. Misalnya, 1. Memperkuat personal branding. Dengan networking, maka jangkauan relasi akan lebih luas sehingga kita dapat memperkenalkan branding kita ke jangkauan yang lebih luas. Kedua, membangun sebuah hubungan yang baik. Networking juga berguna agar hubungan satu sama lain terjalin dengan baik, sehingga bisa memaksimalkan dalam setiap kegiatan. Ketiga, bertukar informasi dan pandangan yang baru. Ketika kita memiliki relasi yang jangkauannya cukup luas, maka kita akan bertemu dengan banyak orang. Tentunya setiap orang memiliki ide, wawasan, dan pendapat yang berbeda. Sehingga kita dapat mencari informasi dan pandangan dari berbagai sudut. Nah, masih berhubungan dengan poin sebelumnya, ketika kita memiliki atau mendapat informasi dan pandangan yang baru, maka akan memberi celah untuk membuat kita semakin berinovasi dan kreatif yang baru. Selanjutnya, namun saat meningkatkan skill networking, banyak rintangan yang akan kita hadapi.
Misalnya, hal yang paling sering terjadi adalah ragu untuk memulai membangun networking. Terkadang kita kebingungan untuk mengawali pembicaraan dengan orang baru. Beradaptasi terhadap lingkungan baru juga merupakan suatu PR yang berat untuk sebagian orang. Saat membangun networking, banyak orang yang tidak dapat mengatur waktu dan ada yang terlalu asik sehingga lupa waktu. Tidak dapat menerima perspektif atau pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah terlalu nyaman dengan zona nyaman hingga tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Oke, baik. Untuk orang yang merasa kesusahan dalam membangun networking, kita punya tips and trick. Yang pertama, menentukan tujuan. Kita harus tahu goal apa yang harus tercapai saat networking, seperti mendapat relasi baru ataupun mendapatkan dan nasihat dalam organisasi. Kedua, berani mencoba hal baru. Kita harus berani mencoba hal yang belum pernah kita lakukan, seperti mengajak orang asing berbicara saat berada di tempat umum, bergabung dengan organisasi baru, atau hadir dalam kegiatan. Manfaatkan media sosial dengan bijak. Kita dapat bertemu dengan orang baru yang mampu membantu kita dalam mengembangkan potensi dan kualitas diri. Mengoptimalkan kualitas pembicaraan. Untuk pertama kali berbicara, kita dapat berbahasa basi sedikit setelah kita sama-sama nyaman. Kita dapat membangun pembicaraan tentang organisasi dan saling bertukar pikiran. Yang kelima, menghormati pendapat orang lain. Jika pendapat kita berbeda dengan orang lain, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan tetap mendengarkan tanpa adanya sikap diskriminatif serta mengintimidasi lawan. Menunjukkan potensi diri, kita harus percaya, menampilkan keunggulan dan kualitas diri kita di hadapan orang lain. Keluar dari zona nyaman. Artinya, kita harus berani mencoba hal-hal baru dan tidak terperangkap dalam kehidupan kita yang aman dan nyaman. Nah, terus apa sih hubungan networking dengan QMS? Jadi, hubungan networking dengan kualitas manajemen sistem adalah meningkatkan kinerja dan efektivitas dengan kualitas networking yang baik. Kita dapat membagi tugas dan mengerjakan sesuatu sehingga pekerjaan kita dapat cepat selesai. Kemudian, meningkatkan kualitas hasil kinerja dengan networking. Kita dapat mengenal orang yang kompeten dan membagi pekerjaan sesuai masing-masing bidang yang dikuasai. Sehingga hasil produk dapat memiliki kualitas yang baik karena dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan terakhir, meningkatkan branding suatu produk. Kita dapat memanfaatkan networking untuk mempromosikan atau memasarkan produk yang kita buat. Baik, jadi setelah kita membahas apa sih itu networking, apa kegunaannya, apa manfaatnya, apa hambatannya, di sini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu networking dalam organisasi adalah suatu usaha yang digunakan untuk membangun hubungan dan koneksi yang baik dan menghasilkan output yang bermanfaat dari segi soft skill maupun hard skill. Untuk membangun networking, kita harus memiliki tujuan atau target agar berani melawan zona nyaman kita. Baik, sekian dari kelompok 4. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.